Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Dewi Mahardika di akun channel kita yang keren ini, Nyantri Online, dalam program Akun Syurga. Selama bulan Ramadan, kami akan menemani bulan Ramadan kalian tentunya dengan obrolan-obrolan yang santai namun tetap syarat akan ilmu pengetahuan agama bersama para ustadz-ustadz muda kita yang kredibel dan bintang tamu kita yang menarik. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang sayang kholik, sayang makhluk. Sebelumnya, di samping saya sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Mu'id Nawawi. Assalamualaikum Ustadz Nawawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Sudah hadir juga di samping saya bintang tamu kita yang tidak kalah menarik, Mas Sam. Assalamualaikum ya, Mas Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat ya. Ya sekarang aku pengen ngasih tahu sesuatu nih Mak. Kalau pengen glowing, glow up, aku punya tempatnya nih. Mau tahu nggak? Mau. Mau tahu Mas? Mau dong. Itu untuk laki-laki juga. Iya bisa insya Allah untuk laki-laki. Namanya Salva Beauty Clinic di Rukan Permata Senayan Blok D, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan. Nah, bagi kalian yang mau glow up dan melakukan perawatan wajah atau perawatan tubuh bisa langsung cus ke sana, dapetin promo-promo menariknya. Kita kembali lagi ke tema awal ya, Ustadz ya. Sayang kholik, sayang makhluk. Apakah benar kasih sayang Allah itu tidak terbatas kepada manusianya? Iya, tentu saja benar. Jadi tidak ada batasan bagi Allah dalam segala hal, termasuk kasih sayang. Ya. Tapi kalau kita sebut sayang kholik, gimana cara menyayangi kholik? Iya kan? Kadang orang mengatakan menyayangi atau mencintai Allah ya dengan dengan beribadah misalnya. Apakah seperti itu? Ada kesan bahwa kita Allah butuh ibadah kita kan seperti itu. Oh, sayang nih sama hamba ini karena rajin beribadah. Sama seakan-akan saya mengatakan begini. Saya sayang sama anak ini karena dia hormat sama saya. Berarti kan saya butuh hormat itu sehingga saya sayang. Apakah Allah demikian juga adanya? Apakah membutuhkan kasih sayang kita? Membutuhkan kasih sayang kita atau penghormatan kita atau ibadah kita? Dan itu menjadi penyebab ya Allah kemudian menyayangi kita. Ya tidak, tentu saja tidak. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tidak butuh dengan penghambaan ya. Tapi disinilah kata kunci sayang makhluknya penting ya. Jadi untuk membuktikan sayang kepada Allah atau cinta kepada Allah atau hormat atau apapun namanya, itu caranya adalah menghormati makhluk, menyayangi makhluk. Itu caranya. Tidak ada cara lain saya kira. Karena kalau menghormati Allah langsung, Allah tidak butuh. Tetapi kalau kita menyayangi makhluk, itulah cara kita. Ibarat seperti ini mungkin Mas Sam dia punya karya apa gitu. Iya. Misalnya ahli fotografi misalnya. Kemudian ada yang menyukai fotonya. Fotonya bagus nih. Kan Sam merasa tersanjung. Ya? Nah, ya itulah perumpamaan sederhana bahwa sebagai makhluk Allah ya, dan kita menyayangi makhluk lain, dengan itulah kita menghormati Allah, kholiknya, penciptanya. Iya, Masya Allah nih, sebagai pendiri Indonesia Youth Forum, para milenial ini bagaimana caranya menyayangi sesama makhluknya? Iya, betul sekali Mbak Nika. Jadi memang kalau di dalam anak muda ini penting banget ya nilai-nilai ini, karena kalau kita cinta kepada sang kholik itu susah diukur. Tapi bagaimana supaya ukuran itu kita bisa tetap tahu sejauh mana cinta kita terhadap makhluknya gitu Ustaz. Iya. Ini penting sekali. Ini seperti nilai-nilai perdamaian yang kita sebarkan selama ini. Youth Forum kan itu ya, fokusnya ya. Fokusnya kedamaian. Kalau kata teman-teman, urusan kita dengan sang kholik itu urusan pribadi. Tapi sejauh mana kita berhubungan dengan sang kholik bisa dilihat sejauh mana kita menyayangi manusia di bumi atau isi di bumi ini. Itu Ustaz ya? Iya. Program-programnya apa saja itu IYF? Iya, kita banyak dialog sih, dialog lintas iman biasanya ya. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, kita membuat dialog yang tujuannya satu, yaitu menumbuh kembangkan
rasa empati, rasa toleransi, menghargai kepada yang lain. Kemudian kita selalu bilang bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan dialog, pasti bisa. Dan kekerasan tidak ada tempatnya di muka bumi. Ya karena nilai-nilai itu tadi, bahwa Tuhan mencintai makhluknya, dimana kalau makhluk sesama makhluk saling mencintai. Makanya seperti Pak Ustadz sering bilang, hablum minallah dan hablum minanas seimbang, gitu ya Ustadz ya. Iya, seimbang ya Ustadz. Ada sabda Rasulullah SAW itu yang berbunyi begini, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Jadi sayangilah yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Gitu. Ya tadi tidak sebaliknya ya. Tidak, irhamu man fis sama yarhamkum man fil ard. Jadi ya kita ingat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Rasulullah Muhammad SAW kan? Itu kan seperti dari bawah dulu ya, horizontal. Iya benar. Jadi perjalanan dari Makkah ke Palestina, ke Masjidil Haram, ke Masjid Aqsa, kemudian baru dia naik. Jadi itu sesungguhnya ibarat ya, bahwa jika urusan kita dengan sesama makhluk tidak selesai, maka tidak perlu bermimpi punya hubungan baik dengan Allah. Wah, tidak punya. Ini keren sekali. Keren sekali, ya, Mas. Bisa jadi kuat anak muda nih. Kuat. Ya karena kan persoalannya begini, sering ada ya sekelompok orang, tidak banyak tentunya, yang demi ya hubungan baik dengan Allah, ya masuk surga lah. Betul. Dia menghancurkan hubungan sama manusia. Betul sekali. Betul sekali. Nah, itu tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Iya. Bayangkan contoh tadi kalau seorang Ustaz Sam ya ahli fotografi, kemudian ada yang menjelek-jelekkan fotonya, karyanya. Benar. Gimana perasaan dia? Seperti itu. Iya. Seperti itulah Khalik. Jadi bisa disebut seperti ini sungguhnya. Allah itu disebut Khalik ya karena ada makhluknya. Karena ada makhluknya. Ya, sama dengan Ustaz Sam. Beliau adalah Mas Sam ya. Mas Sam disebut fotografer karena ada hasil jepretannya. Gimana kalau fotografer terus mana fotonya? Nggak ada. Nggak ada karya. Ya, seperti itu. Jadi Allah disebut Khalik karena ada makhluknya. Ya, Khalik itu kan dalam bahasa Arab isim fa'il, pencipta. Makhluk itu yang diciptakan, ya, makhluk. Nah, tanpa ciptaan, ya tidak ada Khalik sesungguhnya. Tanpa fotonya, tanpa karyanya, tidak ada fotografer. Jadi sungguhnya ada dari segi istilah ya, ini ada saling tarik menarik hubungan, saling membutuhkan. Ya, kita tidak bisa ngaku menjadi makhluk kalau tidak ada Khalik. Ya begitu pula Khalik tanda petik ya, tidak bisa mengaku Khalik kalau tidak ada tidak makhluknya. Ada. Jadi ada kesinambungan yang tidak terhenti. Karena itu berusaha memisahkan dua ini akan menjadikan disharmoni ya di dalam kehidupan. Ada dua cara sungguhnya. Tadi contoh pertama itu bagaimana orang demi ketuhanan dia merusak kemanusiaan. Ada juga demi kemanusiaan merusak ketuhanan. Iya, ada. Jadi gini, kan ada pemahaman seperti ini ya, bahwa terlalu berketuhanan itu kan merusak dalam arti menghalangi potensi kemanusiaan. Saya gini, saya tidak bisa menjadi manusia seutuhnya. Kenapa? Ya karena saya harus taat pada Tuhan, pada aturan Allah. Nah itu pemahaman yang keliru juga. Keliru juga karena dia demi kemanusiaan dia menghancurkan ketuhanan. Kalau yang tadi terbalik kan, demi ketuhanan dia menghancurkan kemanusiaan. Nah ini ada dua hal yang berbeda kutub tapi sama-sama keliru dalam melihat persoalan. Sama-sama ekstrim ya. Sama-sama ekstrim. Satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Sama-sama ekstrim, sama-sama keliru melihat kenyataan. Kenapa kita sebut keliru? Karena dia tidak utuh melihat kenyataan. Kenyataan yang ada adalah bahwa dua ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa saya bertuhan tanpa berkemanusiaan. Begitu pula tidak bisa berkemanusiaan tanpa ketuhanan. Bagaimana memahaminya? Seperti ini. Sering kan misalnya seperti ini bahwa kenapa perlu kita berketuhanan? Satu hal yang penting dari berketuhanan adalah kita menyadari kelemahan manusiawi kita. Ya, dengan menyadari kelemahan manusiawi itulah kita kemudian bisa maju ya ke depan. Misalnya sebagai manusia saya punya kelemahan. Apa kelemahan saya? Saya tidak abadi. Ya. Saya terbatas ruang, saya terbatas waktu. Nah, di ruang pun saya terbatas, misalnya penglihatan ya hanya sampai sekian. Dengan tingkat kecerahan atau cahaya yang sekian saya nggak bisa ngelihat misalnya.
Nah, itu dengan memahami keterbatasan itu kita kemudian membangun kreativitas. Benar. Ya, kreativitas dibangun oleh keterbatasan itu. Tanpa menyadari keterbatasan itu, kita tidak akan bisa membangun kreativitas. Ya, kreativitas dibangun oleh perasaan terbatas. Ada dulu ungkapan Sir Muhammad Iqbal ya. Engkau Tuhan kata dia, engkau menciptakan tanah liat. Yeah. Saya menciptakan tembikar. Gitu. Jadi seperti ini gedung tempat ini kan ini hanya dulu mungkin berasal dari tanah, dari batu, dari besi. Tapi kemudian dengan kreativitas manusiawi yang menyadari keterbatasannya, dia membangun itu. Iya. Bangun. Saya saat ini ada yang menarik nih, beda daripada episode-episode sebelumnya. Tadi pagi saya buka ini kolom komentar, terus banyak juga yang mengomentari dan menanyakan gitu. Nanyanya di episode sebelumnya ya. Iya. Dan banyak yang perlu kita jawab nih, Sat. Wajib kita jawab. Iya, saya bacakan ya, Sat ya. Mudah-mudahan bisa dijawab. Dari Aimin Tole, kasih sayang Allah tidak serta-merta turun dari langit sebelum kita ikhtiar dan mau berubah. Saya ingat dalam hadis qudsi riwayat Abu Hurairah disebutkan, ana abduzonni inda zonni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu zakaroni. Ya. Juga terkait teori Carol Dweck terkait mindset, yakni fixed mindset dan growth mindset terkait kondisi saat ini, mungkin pola santri salaf dan santri modern dapat dipadukan. Pertanyaannya, cuma tak semua masyarakat menerima pandangan secara medis total dan secara agama total. Maka bagaimana caranya kita sebagai santri, khususnya yang pesantren salaf, untuk memberikan masukan pada masyarakat yang sekiranya dengan mudah diterima oleh para pemikir modern, khususnya halayak modern seperti di Jakarta ini. Dan banyak kadang mereka anti santri yang kesannya masih berpikiran kolot. Pertama, tentu saya tidak bisa menjawab semuanya, mungkin agak susah aja. Pertama saya menanggapi tadi kalimat pertama tadi apa? Sepertinya menarik itu. Karunia Tuhan apa? Kasih sayang Allah tidak serta-merta turun dari langit sebelum kita ikhtiar. Itu menurut saya itu tidak benar ya. Oh, tidak benar. Atau pendapat saya saja. Begini, karunia Allah turun tanpa kita minta. Tanpa kita minta. Iya, tanpa ikhtiar. Kita hadir di bumi ini, tiba-tiba hadir begini, pernah nggak kita minta hadir? Kan enggak kan? Kita hadir begitu saja. Dan itu termasuk karunia ya? Karunia. Iya. Termasuk hadir di tempat ini. Hadir di tempat ini, begitu pula. Pernah nikmat yang Allah berikan, bernafas, tidak pernah kita minta. Allah memberikan. Makanya ada disebut alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu adalah segala puji ya. Segala puji itu bukan karena karena kita pernah meminta, tapi karena Allah yang memberi tanpa pamrih, tanpa istilahnya seperti matahari menyinari bumi. Itu kasih sayang ibu ya. Sama dengan itu, ibu memberi kita kasih tanpa kita minta kan. Dia sayang aja anaknya, bukan karena anaknya pernah ngasih dia apa kan. Iya. Bahkan anaknya udah melawan juga. Durhaka tetap aja ibunya sayang. Menurut Mas Syam gimana nih? Apakah benar kasih sayang Allah tidak perlu kita cari? Ya, kalau saya sih sepakat dengan Ustadz Mulid ya. Jadi kasih sayang Allah itu bagaikan matahari menyinari bumi atau bulan menyinari malam. Iya. Cuma ini Ustadz mau tanya, kita kadang bingung nih mendahulukan Tuhan atau mendahulukan manusia. Ini kan sering jadi jadi bukan perdebatan sih, jadi di dunia nyata gitu ya. Allah dulu baru makhluknya. Sementara kalau Allah itu kan Maha Rohim, Maha Rahman, Maha Rohim. Kalau manusia ini kadang lebih susah. Nah, bagaimana? Mana dulu yang kita dahulukan atau bagaimana cara menyeimbangkan kasih sayang kita terhadap Allah dan terhadap makhluknya? Oke. Ya menarik pertanyaannya. Tapi tadi sebelum itu kita tadi ada tentang santri apa tuh? Kolot ya? Oh iya. Ya ada jadi sebenarnya kalau dari santri itu ada namanya pesantren ya. Benar. Pesantren macam-macam. Ada pesantren yang salaf namanya. Pesantren mungkin salaf itu artinya klasik. Klasik. Kemudian ada namanya pesantren modern. Ya, ada lagi pesantren tahfiz. Macam. Jadi belakangan macam-macam perkembangan pesantren itu. Yang pesantren salaf ini
pesantren, saya kira pesantren yang paling tradisi yang paling awal ya. Pesantren Madinah itu belakangan. Ya, jadi salaf itu awalnya tidak peduli misalnya dengan kelas, tidak perlu ada kelas. Ya pokoknya belajar aja. Yang penting itu khatam satu kitab. Nah, itu urusannya. Tapi kemudian modernisasi datang. Ya santri ternyata butuh juga ijazah. Ada ijazah. Kemudian selain ijazah ada juga ilmu-ilmu yang dulu tidak di pesantren, misalnya bahasa Inggris dulu kan nggak diajarkan di pesantren, bahasa Arab saja. Nah, kemudian ada pelajaran bahasa Inggris. Orang istilah belakangan menyebutnya pelajaran umum lah. Nah, itulah sedikit demi sedikit bahkan pesantren yang masih mengaku salaf sudah mulai mengadopsi pesantren yang begitu, sudah ada kelasnya. Itu kan sebenarnya sudah modern sungguhnya. Dia sudah mengalami modernisasi walaupun masih digelar salaf atau mungkin menamakan diri masih salaf. Kemungkinan salaf itu diartikan sebagai mungkin masih kitab kuningnya masih kuat. Nah, katanya situ. Nah, kemudian pandangan orang ya kepada pesantren ya belum berubah, padahal sebenarnya sudah berubah pesantren itu. Sepertinya tidak ada lagi pesantren yang benar-benar klasik ya. Pasti sudah mengadopsi. Walaupun tidak mengadopsi dalam kurikulumnya, dia membebaskan santrinya untuk belajar yang lain. Itu sudah umum diterima. Jadi pandangan orang kepada kata kolot tadi misalnya itu soalnya udah lewat, itu sudah tidak lagi. Berarti tidak mengupdate info tentang kepesantrenan yang dia ketahui sebelumnya. Nah, sehingga pandangan tentang kekolotan pesantren jadi tidak lagi relevan ya. Karena itu. Tetapi tetap saja bahwa pesantren itu berusaha mengadopsi atau beradaptasi dengan dua perkembangan ini. Ya, mau tidak mau perkembangan modern harus diambil, tetapi tidak boleh terlepas dari akarnya. Nah, dari sinilah kita masuk ke pertanyaannya. Iya, sebelum masuk tadi. Saya mau promo dulu. Ini ada Beraja Kopi, jadi bisa buat kita buka puasa nanti ya, Mas Syam, Ustadz. Ini bukan cuman kopi aja, tapi ada varian lain, taro, green tea, matcha, dan red velvet. Kalian bisa dapetin ini di Instagramnya, beraja.kopi, bisa langsung dihubungi, ada WA-nya juga di sana. Ngopi terus sampai sukses. Lanjut Ustadz. Oh ya. Jawab pertanyaan Mas Syam. Iya, pertanyaan Mas Syam tadi. Tentang apa tadi? Jadi ada dikotomi yang menurut saya sedikit menyesatkan ya. Misalnya mendahulukan Tuhan dari makhluk. Tadi kan kita sudah bilang, dia bagian yang tak terpisahkan. Saya sering mengistilahkan seperti ini, khalik dan makhluk itu seperti satu mata uang. Dua sisi mata uang. Iya, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Nah, demikian pula kadang misalnya saya lebih mendahulukan Tuhan apa makhluk ya, enggak ada istilah seperti itu. Contoh yang paling sederhana dan mungkin lebih mudah dipahami. Saya bekerja, ya, tiba-tiba masuk waktu sholat. Kemudian ketika saya tidak melanjutkan pekerjaan dan mau sholat, saya dianggap lebih mengikuti Tuhan, ya Allah daripada manusia atau keinginan duniawi. Ya tidak seperti itu. Jadi bekerja itu perintah Allah kan? Iya, betul. Mencari nafkah itu perintah Allah. Benar. Itulah tugas kekhalifahan kita di bumi. Ya. Jadi tidak ada dikotomi menyesatkan seperti itu. Iya. Yang salah tentu yang tidak sholat, itu pasti salah. Bukan berarti, tapi tidak ada dikotomi bahwa dengan demikian ketika saya sholat saya meninggalkan urusan kemanusiaan, beralih ke ketuhanan. Tidak. Waktu dia bekerja tadi itu urusan ketuhanan juga, itu ibadah. Bahkan seorang kepala rumah tangga ya, mungkin kepala rumah tangganya ibunya bisa saja kan, atau keluarga bapaknya yang mencari nafkah, ketika dia berangkat itu dinaungi rahmah oleh Allah sampai dia pulang. Pahalanya mengalir terus. Nah itu kan berarti dia berada di jalan ketuhanan. Benar. Ya, jalan ketuhanan. Nah, jadi tidak bisa misalnya diperhadapkan, waktunya sholat, waktunya ketemu Tuhan nih. Tadi enggak. Tidak ada masa, detik ya, di dalam kehidupan yang tidak ada ketuhanan di sana. Tapi tentu saja dengan niat yang benar, ya, dengan yang bersih, bahwa ini ibadah kepada Allah. Dan ibadah tidak hanya sholat ya, ya mencari nafkah juga ibadah. Ya, kita sekarang kira-kira beribadah. Insya Allah. Kita beribadah. Kalau berdakwah ya, Ustaz? Berdakwah. Ya, apapun namanya, kita misalnya share keilmuan itu. Iya. Kan ada hadis Rasulullah kan, siapa yang menempuh perjalanan dalam keilmuan, ya, maka dia mendapatkan naungan rahmat sampai dia pulang. Dalam bidang keilmuan kan bisa dalam posisi mengajar, bisa dalam belajar, bisa. Atau bisa dalam, misalnya ada tukang tukang membangun sekolah itu misalnya, ada dia tukang batunya misalnya,
dia juga berada dalam konteks sedang menyukseskan, menyukseskan ya apa penuntutan ilmu. Coba tidak ada mereka kan, mungkin pesantren tidak berdiri misalnya. Betul, betul. Jadi tidak ada ya sisi dalam kehidupan kita yang bisa diperhadapkan head to head, ini urusan ketuhanan, itu menyesatkan. Dari awal kan saya bilang tadi, itulah yang membuat ada pemikiran saya mendahulukan ketuhanan daripada kemanusiaan. Misalnya demi saya masuk surga, demi bakti kepada Tuhan, saya kemudian menghancurkan manusia lain. Saya bom bunuh diri misalnya. Begitu pula demi untuk kemanusiaan saya menafikan ketuhanan. Gak ada, karena itu sama-sama ekstrim, sama-sama menganggap dua ini adalah dua yang terpisah. Nah, itulah yang harus ini. Sama dengan peradaban Islam lama kan? Iya. Peradaban Islam lama itu sesungguhnya tidak mengenal ada istilah ilmu agama, ilmu non agama. Seluruh ilmu adalah berpahala kalau kita belajar. Ya, sekarang kan dikotomi itu hadir. Ya, misalnya, oh ini belajar agama, ini belajar matematika umum misalnya, terus satunya berpahala, satu enggak. Ya tidak, belajar matematika juga berpahala. Belajar kedokteran berpahala. Bayangkan kalau di dunia ini nggak ada dokter. Benar. Tapi memang penting bahwa kita kalau mau sholat ya harus tahu tata cara sholat. Tapi kan tidak harus jadi ulama sholat gitu. Tidak harus ahli jadi pakar tentang agama Islam hanya untuk beribadah secara baik menurut Islam. Sudah tahu syaratnya, syarat sahnya dan sebagainya, selesai. Puasa juga demikian. Kalau memang mau menguasai secara mendalam sampai tahu hadisnya, ya betul sudah pakar dia sudah disebut ulama lah kayak gitu. Ya, tapi ulama pun, istilah ulama itu kan sesungguhnya alim ya, dari kata alim. Seluruh orang ahli itu alim. Ya, ahli matematika, ahli ahli biologi, ahli fisika, semua lah alim. Kalau dijamak jadi mereka adalah para ulama. Nah, itu semua ada disiplin ilmu. Iya. Disiplin fikih. Ketuhanan dan kemanusiaan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oh, ada. Masih ada. Ada. Dari Wahyuni. Pernah dengar ceramah katanya kita nggak boleh putus asa sama rahmat Allah dan ampunan Allah, tapi selalu ngerasa diri ini banyak banget dosa sampai-sampai takut kalau Allah nggak ngampunin, gimana nasibku nanti ya? Pertanyaannya, khawatiran kayak gini nih justru bikin dosa nggak sih Ustaz? Ya tidak bikin dosa, tapi justru itu langkah baik ya, bahwa kalau sudah takut pertama kan tentunya takut dengan dosanya awalnya kan, kemudian takut kalau Allah tidak mengampuni dosa itu. Nah, itu sebenarnya langkah awal untuk menjadi orang baik. Nah, alangkah kacaunya kalau bahkan berdosa pun dia nggak tahu kalau lagi dosa. Dia kan? Berdosa, dikiranya lagi beribadah gitu. Sebaliknya. Tadi kan takut katanya, takut. Ya, itu udah baik. Tapi kalau kita tambahkan seperti ini, tidak usah takut, karena Allah Subhanahu Wa Taala pasti menerima taubat kita, ya, pasti memberikan ampunannya. Ada kisah dulu di pesantren dulu kita dengar ya. Jadi ada seorang pembunuh, ya, Iya. Itu membunuh 99 orang. Wah. Wah, ini banyak banget. Ini sepertinya psikopat. Psikopat ini, Mas. Segunung. Sebenarnya itu perumpamaan saja betapa banyaknya dosa orang ini. Akhirnya dia menghadap seorang alim ya. Dia mengatakan begini, wahai alim, saya ini punya dosa sekian banyak. Wah, kata alim itu, kamu nggak bakal diampuni lagi. Kesel dia, dibunuh juga itu. 100 jadinya. 100. Nah, dia kembali beralih ke alim yang lain. Dan kata alim itu, oh ya, bisa, kenapa enggak? Tapi syaratnya kamu harus tinggalkan tempat. Jadi mungkin tempat dia itu memang tempat orang jahat ya. Jadi dia terpengaruh lingkungan. Jadi dia pindahlah ke daerah sini, sekaligus belajar kebajikan di sana. Dalam perjalanan, orang ini keburu wafat. Jadi belum sampai ke. Akhirnya terjadi perdebatan antara dua malaikat. Satu malaikat dimaafkan atau tidak? Belum, tapi malaikat ini ada satu yang membawa dia ke neraka, ada satu yang mau ke surga. Rebutan malaikat. Rebutan. Nah, kemudian akhirnya ada kesepakatan. Oke, kalau gitu kita ukur saja. Kalau lebih jauh dia dari kampung itu, maka dia dianggap orang baik. Tapi kalau jarak dia masih lebih dekat, ya berarti masih mungkin dalam waktu dia jalan gontai jalannya nggak serius, jadi sehingga tidak sampai-sampai. Masih mabuk kan? Masih mabuk. Dan ternyata itu hanya beda sehasta ya, atau sehasta segini ya.
Bedanya dia lebih dekat ke tujuan daripada tempat yang ditinggalkan. Lalu dia diampunkan atau tidak? ya, Dengan Ustaz? itu diampuni. Dengan Diampuni, subhanallah. Mas. Oke, itu kisah yang ya agak susah menerimanya Iya. secara logika. Tetapi pesannya adalah bahwa berniat ya menyesali perbuatan lama itu sudah merupakan langkah besar Untuk ya, orang bertaubat, ya. bertaubat untuk mendapatkan ampunan Iya. Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak Iya. perlu ragu ya. Iya, Tidak usah malu. Iya. Tapi memang ada dalam Islam istilah khauf dan raja. Ya, al khauf itu khawatir, raja itu optimis. Jadi di satu sisi kita optimis bahwa Allah mengampuni, tapi ajar rasa takut itu perlu ada. Jangan-jangan Allah tidak mengampuni. Rasa Iya, takut itu perlu betul. artinya Perlu ada rasa dengan- takut. Manusiawi ya. manusiawi ya. Manusiawi, Dengan iya. demikian ya kita bisa lebih serius lagi meminta doanya. Iya, benar Ustadz. Pertanyaan ketiga nih Ustadz, dari Aprilia Dirgantini. Apa pesan simpel bagi orang yang tidak percaya rahmat Allah, padahal kasih Allah ini sangat berlimpah? Kalau coba tanya orangnya, percaya nggak sama rahmat Allah? Kalau dia bilang enggak, tiba-tiba petir datang, oh ya betul, nyambar kepala aja. Berarti rahmat Allah memang terputus buat dia. Tapi abis ngomong gitu, Allah nggak ngapa-ngapain dia. Dia baik-baik saja. Oh, itu rahmat Allah ada. Coba Rahmat tanya. Allah ada. Jadi siapa nama apa? Ajak ngobrol. Wahai Rahmat Allah fulan ada. atau fulana. Percaya nggak rahmat Allah? Enggak. Nih, kamu masih hidup. Berarti rahmat Allahnya masih nyangcut ini. Benar. Ya, mudah-mudahan nggak kejadian tiba-tiba kesambar petir. Iya. Jadi masih mampu mengatakan tidak percaya itu masih rahmat Allah masih jalan itu. Masih bisa mengatakan itu kan. Menurut Mas Syam bagaimana? Iya, ini justru mau nanya ke Pak Ustadz nih. Iya. Kita sebagai anak muda ini kan jiwanya masih bergejolak ya. Kadangkala kita merasa jauh dengan Tuhan gitu. Kadang merasa dekat dengan Tuhan gitu. Nah, untuk menjaga supaya kita selalu dekat dengan Tuhan itu bagaimana? Apakah dengan kita menyayangi sesama atau dengan seperti apa? Ya, ada sebuah hadis qudsi ya. Jadi ada orang Allah berkata, engkau menjauhiku katanya. Terus enggak, saya beribadah. Enggak, maksud saya adalah Qudsi. ya diskusi. Tetanggamu sakit, kamu tidak datangi. Oh. Kamu kekurangan, kamu tidak bantu. Jadi dekat dengan Tuhan, dengan Allah begitu caranya mendekati manusia. Jadi tidak cukup dengan sholat kita. Tidak cukup dengan tahajud Tidak cukup. di atas sajadah gitu ya. Iya. Jadi seperti ini dekat dengan Allah dalam bentuk ibadah itu sungguhnya mengumpulkan energi. Allah kan penuh rahmah. Penuh rahmat. Kan kita Bismillahirrahmanirrahim. Segala dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi ketika kita sholat malam atau sholat siang, sholat pagi, sholat petang, semua itu adalah upaya mengumpulkan energi, ya, energi rahmah. Makanya di akhir sholat orang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sedang itu simbol energi itu harus diserahkan, disalurkan Ke kanan dan ke kiri. ke kanan dan ke kiri, ya, ke sesama manusia secara horizontal. Secara horizontal. Ya. Jadi kalau kita hanya sholat kemudian tidak memberi rahmah, itu kayak orang makan tidak pernah membuang. Nah, itu bisa mengalami obesitas. Disimpan. Tidak disimpan saja. Ya, jadi rahmah itu penuh di sini, tapi berarti kita itu tidak rahmatan lil alamin jadinya, rahmat bagi diri kita. Linafsi. Iya, linafsi saja, tidak untuk orang lain. Nah, sering terjadi yang keliru ya adalah bahwa orang kok semakin beribadah, kok makin beringas kepada sama manusia. Benar. Iya, Ini sejalan sama- Nah, ini pasti menjadi concern ini Indonesia Youth Forum ini. Iya, ini Bahwa- sejalan dengan pertanyaan Laili, mengapa pendosa ini masih disayang sama Allah? Ya karena Allah yang Maha Penyayang. Maha Penyayang. Namanya Maha Penyayang sungguhnya bukan hanya yang baik yang disayangi. Ya kalau yang baik saya yang disayang belum maha berarti. Belum maha. Masih pilih-pilih. Masih pandang bulu misalnya. Allah tidak pandang bulu sayangnya kepada siapa? Kepada semuanya, ya. Nah, tadi tentang saya kira menjadi concern ya. Jadi bahwa habis sholat malah makin beringas itu kayak Benar. kalau ada orang kafir langsung dibunuh. Nah itu pertanyaan sungguhnya bagi orang-orang seperti itu. Dia sedang menyerap energi apa waktu dia sholat itu sungguhnya? Iya. Jangan-jangan energi negatif yang dikumpulkan sehingga mau meledakkan orang lain. Iya. Padahal coba isi sholat itu semua rahmah isinya, nggak ada tuh yang lain. Ya kita sholat. Kalau kita memahami sholat, Iya, tahu artinya, tahu ya, Ustaz. artinya. Saya kita sholat kan,
wajib harus harus baca Al-Fatihah kan? Iya. Isi Al-Fatihah itu apa? Doa semua kan? Iya. Segala puji bagi Allah. Itu kan upaya untuk tunjukilah kami jalan yang bukan jalan yang kau apa? Dan seterusnya ya. Dan siratal mustaqim salat yang kau beri nikmat. Betul, Ya. betul. Dan seterusnya. Nah, itu terkumpullah energi itu. Kemudian kita ruku, ya. Kita tetap memuji Allah, kemudian kita sujud dan seterusnya. Tidak kita minta ampun. Ya, macam-macam. Dan tidak ada, semuanya adalah sesungguhnya adalah seperti mengumpulkan energi, ya. Nah, energi itu yang kemudian kita keluarkan ke kiri dan ke kanan habis sholat itu. Nah, seharusnya setelah keluar dari masjid atau selesai beribadah ya di rumah terserah. Ya kemudian energi rahmah itu mengenai semua orang. Kalau dalam hadis kan disebut harus energi rahmah itu harus menjangkau 40 radius 40 tetangga, 40 tetangga kanan, 50 50 ya. Itu. Ya. Kalau ini bom bunuh diri itu gimana ceritanya? Dia bunuh orang ya. Iya, Ustadz, Iya. ada lagi pertanyaan selanjutnya. Dari Aimen Toli lagi, ada kriteria nggak hamba-hamba yang Allah sayangi? Langkah-langkah di zaman modern seperti ini, cara bagaimana disayangi oleh Allah, Ustadz? Iya, kembali jawaban yang pertama tadi ya, berbuat baik aja. Berbuat kepada baik semua. saja. Semampunya. Ya. Pada siapapun. Pada Tapi Allah siapapun. membeda-bedakan makhluknya nggak, Ustadz? Lebih Nggak. sayang dengan yang ini, yang lebih banyak beribadahnya daripada tidak, gitu. Ustadz. Ya kasarnya malah yang beribadah gak usah disayangi lah. udah deket sama Allah. Sudah dekat. Buat apa? Tapi ya itu perumpamaan saja, anekdot saja. Jadi gini, nah kembali tadi contoh Isra Mi'raj ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala kan Nabi Isra itu kan sampai ke Allah kan. Tapi masih pulang kan? Masih pulang. Coba kalau saya nggak pulang. Kan enak. Harusnya di sana ya? Di sana aja pulang-pulang. Sang Ya Allah. Khalik ya. Iya, benar. Iya, Sultan Khalik. Nabi pulang lagi ketemu Abu Jahal lagi, ketemu Abu Lahab, ketemu orang-orang yang melempari dia dan mengancam bunuh. Bahkan pernah hampir wafat kan Nabi karena kena panah itu. Perang Uhud kalau nggak salah. Ya, itu kan sudah tahu. Nah, di perjalanan Isra dan Mi'raj itu Nabi diperlihatkan awal semesta sampai akhir semesta. Iya. Seluruh awal dan akhir diperlihatkan. Ya. Dan pasti udah tahu bahwa akan mengalami ini juga nanti di apa namanya? Di bumi kalau Di bumi. beliau kembali. Kan kembali. Kenapa? Untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau beliau tetap di sana, tidak pulang-pulang, tidak berfungsi rahmatan lil alaminnya. Iya. Tidak berfungsi. Tidak ada syafaat nanti. Tidak ada syafaat juga nanti di akhir kiamat. Buat apa? Tapi karena dengan baliknya, disitulah beliau sedang ingin memfungsikan bahwa beliau memang rahmatan lil alamin. Jadi untuk mendapatkan sayang Allah, Iya. ya bukan tinggal di sana gitu, berdekatan dengan Allah, tapi membuktikan kita berguna. Sering kita misalnya sibuk dengan istilah ini, kafir, muslim, ya, non muslim, muslim dan sebagainya. Padahal dalam Al-Quran kan disebut kita fastabiqul khairat. Jadi dalam ayat itu kan disebut kalau Allah ingin membuat kalian satu umat saja, Allah bisa. Kenapa tidak? Tapi Itu mudah ya. dan mudah bagi Allah, Allah Maha Kuasa. Tapi di ujung ayat disebut fastabiqul khairat. Jadi tujuan kita sebenarnya bukan si A harus diislamkan, si B harus diislamkan, tapi tunjukkan Lalu bahwa bagaimana, menjadi muslim itu memang baik sehingga orang tertarik menjadi muslim. Tapi kalau si A, Pak Mas Syam misalnya menjadi muslim, tapi kemudian melakukan bom bunuh diri, terus siapa mau masuk Islam gara-gara itu? Iya, benar. Yang ada jadi parno takut. Takut. Ya takut. Aduh kalau jadi muslim begini kayaknya. Coba menjadi muslim malah menjadi lebih baik bagi orang. Orang kan tertarik. Oh ya, saya pengen jadi muslim, dia lebih baik. Tapi menjadi lebih keras, lebih susah diajak bicara. Saya kira tidak menjadi muslim. Menarik sekali perbincangan kita sekarang ini, Ustadz. Masya Allah. Iya. Semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita masih bisa bicara tentang Amin, ya Rabbal Alamin. agama ini ya, Ustadz ya. Ya. Amin. Ya, Mas. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di kita nyantri online, Ustadz, Mas Syam. Semoga nggak kapok ya. Amin. Allah. Ditunggu Nggak ada undangannya. kapok ya. Undangan nyantri Sama online. ada kopi ini. Kopi Braja, Enak sekali. senang Kopi Braja. Nah, sekarang ada tempat kopinya yang enak nih, Ustadz. Di mana? Namanya Jakarta Cafe di Gedung Jakarta Theater, Jalan MH Tamrin nomor 9 Jakarta Pusat. Nah, bagi teman-teman yang mau nongkrong di sana, boleh banget karena tempatnya
cozy, nyaman banget, dan menu-menunya juga enak-enak. Langsung cus ke sana. Nanti kita ke sana ya, Ustaz? Ya, Ustaz Syam, ya. insyaallah. Membangun sebelum nanasnya. Oke teman-teman semua, sudah di penghujung acara kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang kita dapat tadi dapat bermanfaat bagi kalian juga. Jangan lupa besok masih ada tema-tema yang tak kalah menariknya dari hari ini. Tentunya dengan ustadz-ustadz muda kita yang kredibel dan bintang tamu kita yang menarik di Nyantri Online. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.